Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Qur'an online, kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an melalui kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim, dan kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-38 masih dalam surah Al-Baqarah. Dalam sesi pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam alaihissalam dan juga kepada iblis untuk turun, meninggalkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turun ke dunia ini dengan segala konsekuensinya. Nah, pada ayat ke-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melanjutkan penjelasan tentang kisah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qulna ihbitu minha jami'a." Qulna, kami, kata Allah mengatakan, ihbitu, turunlah kalian semua, minha, dari surga itu, jami'an, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma, maka apabila ya'tiyannakum, datang kepada kalian, minni, dariku, kata Allah, hudan, sebuah petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, kata Allah, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka, yahzanun, merasa bersedih. Jadi ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus terkait apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh Bani Adam, oleh anak keturunan Adam setelah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Kita lihat tafsirnya seperti apa. Sini dikatakan, qulna lahum, kami mengatakan kepada mereka semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengatakan kepada mereka semua, yaitu Adam, kemudian Hawa, dan juga iblis termasuk di dalamnya, dan iblis adalah termasuk kalangan jin. Inzilu jami'an, turunlah kalian semua, minal jannati, dari surga, dari surga yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang dimaksud adalah jannatul khuld, surga keabadian. Ilal ardi, ke muka bumi ini. Maka di muka bumi ini, fa in ja'atkum, apabila datang kepada kalian hidayatun, sebuah hidayah, sebuah petunjuk, ala aidi rusuli, melalui tangan para rasulku, melalui tangan para utusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata rusul adalah jamak dari rasul. Famanittaba'aha, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para rasul itu, wa amana bi rusuli, dan tentu saja dia juga beriman kepada para rasul itu, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka fil akhirah, di kehidupan akhirat nanti,
walahum dan tidak pula mereka yahzanun akan merasa bersedih ala ma fatahum minad dunia atas apa yang terluput, apa yang tidak bisa mereka raih minat dunia dari kehidupan dunia ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pesan penting yang disampaikan di dalam ayat ini bahwa sudah menjadi takdir, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhirnya Adam dan keturunannya itu akan diturunkan ke muka bumi ini. Ya. Sejak awal penciptaan Adam alaihissalam dan juga keturunannya itu memang telah dipersiapkan untuk hadir ke muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan pesan ini bahwa pada saat nanti kalian turun ke muka bumi akan hadir utusan-utusanku. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan utusan-utusannya yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bekal wahyu untuk disampaikan kepada anak cucu Adam. Itulah sebabnya dalam sejarah umat manusia, kehadiran para nabi dan rasul ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, diakui, dan diyakini sebagai satu fakta sejarah. Dan kehadiran mereka adalah merupakan satu proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan, di mana antara satu nabi dan rasul itu saling mempunyai keterkaitan karena sumber mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Allah pesankan, apabila datang kepada kalian para rasulku membawa hidayah, membawa petunjuk, maka kalian harus berpegang pada petunjuk itu. Harus berpegang pada petunjuk itu. Harus mengikuti petunjuk itu. Kalau kalian ingin bahagia di dunia dan akhirat, kalau kalian ingin menjalani sebuah kisah kehidupan yang berbahagia, maka kalian harus mengikuti hidayah atau petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasulku. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah katakan, "Faman tabi'a hudaya", maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua hal. Pertama, famanittaba'aha, siapa yang mengikuti petunjuk itu sendiri. Lalu poin yang kedua adalah wa amana bi rusuli. Jadi mengikut petunjuk itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kita kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bisa dipercaya kalau misalnya ada orang yang mengikuti petunjuk, misalnya petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia tidak mencintai atau tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi iman kepada Rasul itu salah satu konsekuensinya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh para Rasul itu. Dan saya rasa secara logika kita tidak mungkin mengikuti panduan para nabi dan rasul itu dengan penuh rasa ketundukan, dengan penuh rasa cinta, kecuali ketika kita percaya kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, siapa yang bisa memenuhi hal ini, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada khauf,
ya, tidak ada rasa takut bagi mereka di kehidupan akhirat. Dan walahum yahzanun, ya, mereka tidak akan pernah merasa bersedih terhadap apa yang terluput dari dunia. Kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang terluput dari mereka, itu tidak pernah mereka sedihkan. Jadi di sini ada dua istilah, ada dua kata. Ya, yang pertama adalah khauf, ya, rasa takut. Rasa takut itu ditujukan untuk masa depan. Jadi manusia biasanya takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depannya. Ya, besok saya akan makan apa, besok hidup saya seperti apa. Itu rasa khauf, rasa takut. Sementara al-huzn, ya, atau al-hazn, rasa sedih, itu ditujukan untuk masa lalu. Orang biasanya tidak bersedih untuk masa depan, tapi dia bersedih terhadap masa lalunya, apa yang telah berlalu. Sedih karena masih jomblo, misalnya, belum sempat menikah, ya, sejak dulu belum menikah misalnya, mohon maaf. Sedih karena gagal dalam ujian, sedih karena gagal mendapatkan jabatan, sedih karena tidak berhasil mendapatkan tender misalnya. Jadi itu khauf dan al-huzn atau al-hazan. Nah, orang-orang yang mengikuti petunjuk para rasul di dalam ayat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka insya Allah tidak perlu merasa khawatir terhadap masa depan akhirat mereka dan tidak perlu bersedih dengan apa yang mereka alami di dunia ini. Sebaliknya, Allah katakan pada ayat 39, "Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina." Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, kufur, wa kazzabu, dan mendustakan, mengingkari, biayatina, terhadap ayat-ayat kami. Terutama ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah para penghuni neraka. Ya. Jadi salah satu karakteristik para penghuni neraka, ya jelas itu adalah kufur kepada para nabi dan rasul. Dan kalau kita merujuk pada ayat 38, ya, kalau para pengikut para nabi dan rasul itu dijamin tidak mengalami khauf, tidak mengalami rasa takut terhadap akhirat, terhadap masa depannya, dan tidak merasa sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu, maka karakteristik sebaliknya dialami oleh para pengingkar atau pendusta para nabi dan rasul. Ya, meskipun mereka tampak bahagia secara lahiriah, ya, sebenarnya mereka tidak bisa lepas dari rasa khauf dan rasa al-huzn itu. Selalu takut, ya, dengan masa depannya, ya, dan selalu sedih terhadap apa yang terluput dari dunia ini. Ya. Dunia ini selalu selalu eh, kehilangan bagian dari dunia ini selalu membuat mereka merasa merugi, ya, merasa kehilangan keuntungan. Jadi kita sebagai orang yang beriman seharusnya seharusnya ya idealnya ya tidak memiliki sifat itu, tidak memiliki sifat tersebut. Hum fiha khalidun, ya, mereka di dalamnya, di dalam neraka itu khalidun, kekal untuk selama-lamanya. Mereka tinggal di sana, ya, mereka bermukim di sana. Di sini kita lihat tafsirnya, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, faulaika, maka mereka itu mereka itulah ashabun nar, ya, para penghuni neraka. Ya, ashab itu ya berasa, ya, akar katanya sama dengan as-suhbah, akar katanya sama dengan sahabat, ya. Jadi seakan-akan penghuni neraka ini memang menempel
ya dengan neraka, ya mereka berteman dengan neraka waliyadzubillah. Al-muqimuna fiha, mereka memang bermukim di sana. Ya waliyadzubillah. Ya, jadi tempat mukimnya, tempat tinggalnya itu di dalam neraka waliyadzubillah. Dan mukimnya ini ya tidak seperti eh, apa ya, tidak seperti kita misalnya nginap di hotel ya, atau singgah di satu kota ya, tinggal di sana selama sepekan, 2 pekan, ini mukim di dalam neraka waliyadzubillah untuk selama-lamanya. Di sini Allah katakan hum fiha khalidun. Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian, eh, untuk pembahasan sesi kali ini kita cukupkan. Sampai bertemu dalam pembahasan ayat-ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.